Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita di malam hari ini, ya, kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bukan hanya cinta, kekuatan wanita, pesonanya bisa merubah dunia. Hidup untuk cinta, cinta akan hidup. Hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Mana pernah mungkin buat wanita menjalani perang, sabar dan kuatnya. Hidup untuk cinta, cinta akan hidup. Hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Tak ada yang lemah, wanita yang tercipta terakhir menguatkan itu semua. Jiwa nyalakan nyali dalam diri wanita, bergelora sama untuk semua. Iya, baik hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita di malam hari ini, kita akan bersama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh founder gerakan #AkuBerdaya dan juga beliau seorang CEO dari PT Nina Nugroho Internasional, yakni Ibu Nina Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irham, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Nina, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, berdaya selalu. Wah. Berdaya selalu. Baik Ibu Nina, senang sekali di malam hari ini kita ada webinar spesial Hari Ibu ya, dengan tema melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Dan tentunya kami memberikan kesempatan untuk Ibu Nina menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Nina, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar perempuan berdaya semua nih? Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di acara webinar yang luar biasa dengan tema melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Nih, yang terhormat Ibu Bintang Puspayoga, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian ada Ibu Leni R. Rosalin, Ibu Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu ada Ibu Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan yang diwakili oleh Ibu Destri Anasari. Selamat datang Ibu, Asisten Deputi Bidang Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kemenkop dan UKM Republik Indonesia. Ada yang terhormat Ibu Giwo Rubianto. Wah, luar biasa sekali Ibu Giwo sudah hadir juga nih bersama kita. Beliau adalah Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia yang juga seorang pengusaha sukses nih, handal nih. Kemudian juga yang terhormat host-host kita malam hari ini ada Mas Sam Ipul dan Mas Irham. Terima kasih atas supportnya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian nih peserta webinar yang saya banggakan, luar biasa sekali teman-teman UMKM perempuan dari dan juga telah hadir juga tadi teman-teman pejuang keberdayaan perempuan dari berbagai organisasi. Ada
Tadi ada dari Kongres Wanita Indonesia, ada beberapa yang sudah absen. Kemudian ada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, ada FPPI, Bu Marlinda, salam buat beliau. Kemudian juga ada dari Wanita Bekasi Keren yang juga turut support untuk acara ini. Halo teman-teman yang sudah hadir, salam berdaya. Puji syukur kami panjatkan atas berkah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita bisa bersama berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan webinar Aku Berdaya yang malam hari ini bekerja sama dengan Evapora Talks dengan tema spesial Hari Ibu, melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Peran dan kontribusi perempuan ini kan sekarang tidak bisa dinafikan ya, karena menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, termasuk dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan juga ancaman resesi yang sudah banyak digembar-gemborkan yang katanya akan terjadi di 2023. Nah, di webinar malam hari ini kita juga turut memperingati peringatan Hari Ibu yang ke-94. Harapannya webinar malam hari ini akan menjadi penyemangat bagi kita kaum perempuan untuk terus berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi dan juga untuk teman-teman UMKM semuanya selalu memiliki semangat untuk terus berdaya, melakukan sesuatu melalui apapun yang teman-teman jadikan profesi. Yuk kita sama-sama bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Gerakan Aku Berdaya ini insya Allah terus konsisten untuk terus membersamai para perempuan Indonesia agar bisa melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia, tentu saja dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga dukungan support dari berbagai pihak juga. Mudah-mudahan langkah kami yang sudah kami lakukan 1 tahun ke belakang dari tahun 2021 dan selanjutnya bisa selalu berjalan dan bisa selalu berkomitmen sustain melakukan berbagai macam gerakan nih untuk keberdayaan perempuan Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir, terima kasih untuk Evapora, terima kasih untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atas kepercayaannya berkolaborasi dengan Gerakan Aku Berdaya untuk peringatan Hari Ibu di Evapora Talks malam hari ini. Kepada semua UMKM dan perempuan-perempuan berdaya, yuk kita sama-sama hadir di sini, berkontribusi, sama-sama mencari solusi untuk apa yang bisa kita lakukan, keberdayaan apa yang bisa kita lejitkan, aktivitas ekonomi apa yang kita bisa boost lagi untuk menghadapi 2023 nanti. Semangat selalu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila dalam webinar ini nanti ada kekurangan dan lain halnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan sepenuhnya dari saya atau dari kami penyelenggara. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berdaya. Terima kasih Mas Irham. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya. Terima kasih Bu Nina atas sambutannya di malam hari ini dan tentunya memberikan semangat untuk seluruh ibu di Indonesia memberikan kontribusi yang terbaik ya. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan bersama menyimak sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, yakni Ibu Bintang Puspayoga. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Nina Septiana, CEO PT Nina Nugroho International beserta seluruh jajarannya, para pelaku UMKM yang hadir pada hari ini, hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya dan perkenannya kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada PT Nina Nugroho International yang telah menggaungkan gerakan Aku Berdaya sekaligus menginisiasi webinar peringatan Hari Ibu.
Selamat Hari Ibu saya ucapkan khususnya kepada perempuan-perempuan Indonesia dimanapun berada. Peringatan Hari Ibu yang kita rayakan kemarin tepatnya tanggal 22 Desember merupakan momentum untuk mengenang, memberikan penghormatan atas diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Maka peringatan Hari Ibu adalah untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya peran serta perempuan dalam membangun bangsa dalam berbagai sektor termasuk dalam sektor ekonomi. Hadirin sekalian, perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang luar biasa karena berdasarkan sensus penduduk 2020, perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia dan sekitar 70% perempuan Indonesia masuk dalam usia produktif. Secara spesifik, potensi dan peran perempuan dalam sektor ekonomi sebagai pelaku usaha tidak kalah besar. Lebih dari setengah UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan. UMKM sendiri merupakan jenis usaha yang sangat strategis dalam roda perekonomian bangsa karena berkontribusi terhadap 61% dari total PDB, menyerap 97% tenaga kerja, dan menyumbang 60% dari total investasi. Sayangnya ibu-ibu sekalian, potensi perempuan ini belum benar-benar termaksimalkan, bukan karena perempuan lemah atau tidak mampu, melainkan akibat budaya patriarki yang telah mengakar selama turun-temurun. Perempuan masih mengalami ketertinggalan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menerima manfaat pembangunan yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Berkaitan dengan kewirausahaan, perempuan masih tertinggal dalam mengakses pendidikan, teknologi informasi, demikian juga layanan keuangan. Ibu-ibu yang saya banggakan, hadirin sekalian, memahami pentingnya menjaga dan mengembangkan potensi perempuan yang luar biasa di tengah berbagai tantangan yang masih melingkupi perempuan. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender menjadi hulu dari 5 arahan prioritas Bapak Presiden kepada kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga tahun 2024. Dapat kita bayangkan jika kita bersama-sama berjuang untuk memajukan perempuan untuk mencapai potensi maksimalnya, maka kita tidak hanya menyejahterakan perempuan, namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini karena bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka. Tidak hanya itu, perempuan yang berdaya secara ekonomi juga akan turut serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya, memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, serta meminimalisir potensi kekerasan, eksploitasi, bahkan perkawinan anak yang acap kali dijadikan solusi untuk lepas dari beban akibat kemiskinan. Adapun pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang luar biasa bagi pengusaha perempuan karena ketimpangan gender yang masih nyata. Maka sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Nina Nugroho Internasional yang senantiasa memberikan upaya-upaya nyata untuk turut memajukan UMKM perempuan lainnya di masa pandemi ini. Hadirin sekalian, dengan kompleksitas isu yang melingkupi perempuan, tentunya pemberdayaan perempuan membutuhkan gerakan masif dan sinergi yang kuat dari seluruh sektor pembangunan. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi akademisi dan profesional, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas, terutamanya kita sesama perempuan. Maka melalui kegiatan ini kami berharap tidak hanya para pelaku UMKM mendapatkan wawasan baru untuk memajukan diri, tetapi juga dapat membangun jejaring-jejaring baru untuk saling mendukung, saling berbagi, saling menginspirasi, dan saling memotivasi. Women support women. Karena dengan saling berdaya dan memberdayakan satu sama lain, perempuan dapat
mencapai kemajuan. Bagi seluruh perempuan pengusaha yang hadir pada hari ini, ibu-ibu sekalian adalah para pejuang perekonomian keluarga dan bangsa. Maka dalam momentum peringatan Hari Ibu ini, saya berterima kasih atas kerja keras dan kontribusi ibu-ibu sekalian. Marilah terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas diri sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar, menyejahterakan semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk Ibu Bintang Puspayoga yang atas memberikan sambutan dan juga pembukaan kita di malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya di malam hari ini kami ucapkan terima kasih untuk yang mensupport dari kegiatan webinar spesial Hari Ibu di malam hari ini dengan tema melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Kami aturkan terima kasih untuk PHI dan juga dari WBK serta hashtag Aku Berdaya yang tentunya mensupport kegiatan acara kita di malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan bersama untuk menyimak pemaparan yang pertamanya akan disampaikan oleh pengusaha dan juga ketua umum dari Kowani. Ya, dan beliau juga tentunya hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, yakni kita sapa Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Giwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam berdaya. Merdeka melaksanakan Dharma. Merdeka melaksanakan Dharma, luar biasa Ibu. Terima kasih malam hari ini, senang sekali bisa ikut hadir di kegiatan webinar spesial Hari Ibu ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu Giwo? Alhamdulillah baik, sehat dan semangat selalu. Semangat. Karena kita baru saja kemarin memperingati Hari Ibu ke-94 di Bengkulu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu Giwo. Jadi semangat sekali ya di malam hari ini dengan busana yang indah Ibu, dengan coraknya. Wah, luar biasa Ibu. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Giwo untuk memberikan pemaparan untuk kita di malam hari ini. Kami silakan kepada Ibu Giwo. Ya, saya akan share screen. Baiklah, semoga connectionnya tidak error ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Ibu Bangsa. Selamat malam semuanya yang kita hormati bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga, dan yang saya banggakan, yang saya hormati, Ibu Leni Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu ke-94 di Bengkulu, yang merupakan rangkaian acaranya dan puncak acaranya kemarin, dan tadi baru bersama-sama satu pesawat dengan kami ya Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Giwo. Semoga selalu semangat dan sehat. Selalu semangat. Pasti lelah nih Bu Leni nih. Sukses, tapi dengan kesuksesan peringatan Hari Ibu, lelahnya langsung hilang menjadi sehat walafiat. Amin, amin. Ya, amin. Terima kasih Bu. Ya, dan Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop RI yang pada saat ini diwakili, juga yang saya sayangin dan yang saya banggakan,
Ibu Nina Septiana sebagai CEO PT Nina Nugroho Internasional dan juga founder Gerakan Aku Berdaya. Terima kasih Ibu Nina telah mengundang kami kembali. Kita waktu itu kapan ketemu ya? Sudah cukup lama ya. Iya, terima kasih Bu berkenan Ya. hadir. Kangen banget udah lama. Dan juga di sini banyak teman-teman dari Kongres Wanita Indonesia yang hadir dan juga ada anggota organisasi Kowani dan juga teman-teman pelaku UMKM dari seluruh Indonesia yang bergabung dalam ruang Zoom ini. Juga host ya Bapak Mas Irham Surahman dan Mas Sam Ipul, selalu semangat karena harus selalu memberikan dan motivasi dan support ya kepada para perempuan Indonesia. Pertama tentunya saya menyampaikan selamat Hari Ibu. Semoga kita semua dapat memaknai dari perjuangan para perempuan Indonesia pada masa lalu pada tanggal 22 Desember 1928 dan kita dapat meneruskan perjuangannya. Dan kami harapkan tentunya masih dalam rangkaian Hari Ibu karena bulan Desember ini ya kita memperingati Hari Ibu. Semoga semuanya insya Allah yang hadir dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya selalu semangat. Kegiatan ini tentunya merupakan momentum yang tepat ya dan strategis untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui Iya, baik sejenak Bapak dan Ibu dan ibu-ibu yang hebat untuk kita bisa terhubung kembali dengan Ibu Giwo ya. Sedikit ada kendala teknis untuk di sinyalnya, semoga beliau bisa bergabung kembali. Dan tentunya untuk Anda yang sudah bergabung nanti juga boleh ada sesi tanya jawab ya. Bagi Anda yang ingin bertanya tentunya kepada narasumber kita yang akan berbagi di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda juga sangat dibolehkan tentunya ya untuk bisa bertanya secara langsung. Baik, semoga sudah terhubung kembali dengan Ibu Giwo. Kita saksikan koneksi beliau. Semoga tetap berjalan dengan baik ya tentunya dan tetap semangat untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk kegiatan kita. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Giwo. Ya, halo Ibu Giwo. Baik, apakah sudah terhubung tim operator? Baik, sejenak Bapak dan Ibu sekalian untuk kita sambungkan kembali dengan Ibu Giwo yang saat ini sudah terhubung kembali melalui Zoom. Semoga suaranya dan juga videonya bisa kita simak bersama kembali. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kegiatan acara kita di malam hari ini, yakni dari WBK atau Wanita Bekasi Keren. Wow, ini keren-keren berarti ya ibu-ibunya ya. Semangat-semangat di malam hari ini tentunya untuk bisa memberikan kontribusi di peringatan Hari Ibu kita yang ke-94 tahun ya. Baik, dan juga dari WBK ini yang sebagai panitia dari peringatan Hari Ibu Kemen PPPA. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya. Dan kita masih tentunya bersemangat di malam hari ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sapa kembali Ibu Giwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf ini. Iya. Tidak apa Ibu. Ini nggak bisa diajak kerjasama nih. Siap. Connectionnya nih. Siap Ibu. Alhamdulillah sudah terhubung kembali. Ibu ya, Giwo baik. Sudah suara jelas dan juga gambarnya sudah jelas. Kami silakan untuk melanjutkan ya Bu. Mangga. Ya baik. Saya share screen kembali ya. Atau saya tutup kamera mungkin ya. Baik Ibu. Untuk saat ini kalau masih open kamera boleh, kalau sinyalnya terjadi kendala lagi boleh di close kamera sejenak Ibu. Kami silakan.
Ya, baik, untuk slide-nya sudah terlihat dengan baik, Ibu Giwo, kami silakan. Ya, baik. Baik, jelas suara saya. Waduh, mohon maaf ini. Ya, suaranya terdengar ya. dengan baik, Ibu Giwo, Ya, kami baik. silakan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu kebanggaan dari saya dan kebahagiaan ya. Saya sebagai Ketua Umum Kowani dapat diundang dan menjadi narasumber dengan membahas mengenai bagaimana memulai usaha dari nol. Dan saya karena diundang dari Kongres Wanita Indonesia, tentunya saya memperkenalkan sekilas mengenai Kowani dan juga karena lahirnya Kowani adalah lahirnya Hari Ibu, di mana diusulkan dari hasil Kongres ketiga, lahirnya Kowani pada tanggal 22 Desember 1928 menjadi Hari Ibu dan diputuskan oleh Presiden Bung Karno, Presiden pertama, bahwa tanggal 22 Desember adalah hari nasional yang diperingati, yang bukan hari libur. Dan Kowani pada saat ini mewadahi 102 organisasi anggota dengan jumlah anggotanya ada 90 juta anggota perempuan yang dari tingkat pusat ya di seluruh Indonesia, yaitu merupakan sebagai menghimpun penyalur aspirasi dalam melaksanakan peran dan partisipasinya untuk ikut serta mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa. Kemudian juga di tingkat internasional, Kowani juga merupakan anggota dari International Council of Women sejak 1973 dan alhamdulillah saya sebagai ketua umum terpilih sebagai Vice President sejak tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2022 di Avignon, Prancis pada kegiatan General Assembly. Juga Kowani sebagai pendiri dan anggota dari Asian Confederation of Women Organization dan pada saat ini saya ditunjuk menjadi Sekretari Jenderal dari AKWO. Juga Kowani mendapatkan pengakuan dari PBB dan diberikan sebagai Special Consultative Status pada UN ECOSOC atau Ekonomi dan Sosial. Saya menyampaikan bahwa di mana ya saya mempunyai tujuan hidup juga, di mana saya sebagai Ketua Umum Kowani tentunya saya harus menjalankan amanat yang disampaikan oleh para founding mother bahwa pada tahun 1935 bahwa kewajiban ibu bangsa adalah mengemban tanggung jawab mulia dan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki Ya, baik, tetap semangat, tetap berdaya ya untuk ibu hebat di seluruh Indonesia yang masih menyaksikan tayangan kita di malam hari ini. Kita doakan semoga koneksi bersama dengan Ibu Giwo bisa terhubung kembali, tetap semangat ya. Karena malam hari ini kita tetap memberikan upaya yang terbaik spesial di webinar Hari Ibu pada malam hari ini. Baik,
Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia, dan juga nanti akan ada sesi untuk tanya jawab ya. Silakan boleh diajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A atau kolom tanya jawab. Untuk Anda bisa bertanya dengan tema kita di malam hari ini tentang melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Baik, alhamdulillah sudah terhubung kembali dengan Ibu Giwo. Assalamualaikum Ibu Giwo. Baik, masih on proses. Waalaikumsalam. Ya baik, mungkin karena saya share screen, kemudian juga bicara suara, dan juga ada Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi mungkin ini beban, jadi saya minta tolong share screen. Siap. Baik, Ibu Giwo, boleh juga nanti dikirimkan kepada kami. Nanti kami bantu share dari tim operator kami untuk materi presentasinya, sehingga bisa memudahkan Ibu untuk nanti saya bisa menyampaikan sedang lanjutan. minta asisten saya untuk share screen. Siap. Baik, Ibu Giwo. Ya, sudah dijadikan co-host, jadi bisa share screen untuk tim dari Ibu Giwo ya. Baik. Ya. Baik. Baik, boleh disilakan sambil dilanjutkan Ibu untuk pemaparannya, kami silakan. Baik. Ya, baik. Di mana semua perempuan Indonesia wajib menjadi ibu bangsa ya. Tadi saya sudah sampaikan dan ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden kita pada tahun 2018, dan sebelumnya juga sudah disampaikan pada peringatan Hari Ibu di Papua ya, bahwa seorang ibu memiliki pemeranan penting dalam mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang inovatif, kreatif, unggul sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya, melalui diri kitalah seorang ibu, seorang perempuan yang menjadi pendidik utama dan pertama dalam keluarga, agar tentunya mampu berdaya yang nantinya akan kita tularkan kepada putra-putri kita sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya sesuai ya dengan hashtag Aku Berdaya. Nah, saya mau menceritakan pengalaman dari perjalanan kehidupan saya, di mana di dalam menjalani hidup saya, dan kebetulan saya menyukai kura-kura ya, jadi di dalam menjalankan organisasi maupun usaha, saya selalu memegang teguh filosofi kura-kura, seperti ya konsisten, kemudian komitmen dalam bergerak maju dan tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Jadi kalau kura-kura itu berjalan pasti ke depan, maju terus, tidak pernah mundur ya. Perlahan tapi pasti, yakin dan konsisten. Kura-kura jika menggigit tidak pernah lepas, sekalipun ada petir menggelegar. Jadi tanda betapa kekuatan dan tekad dalam mengejar cita-cita. Kemudian sebelum saya menentukan atau memulai usaha saya, tentunya seperti pada umumnya ya, kita semua sebagai manusia mengalami proses pencarian jati diri, di mana seorang manusia ingin berusaha mengenal siapa dirinya sebenarnya, merupakan tahap yang paling krusial dan sangat menentukan dalam kehidupan dan pilihan pada aktivitas kegiatan dan kesungguhan hati dari waktu ke waktu, menempa dari waktu ke waktu ya. Jadi mengalami proses kita mau mengenal siapa diri kita sebenarnya ya, dan juga
menempa kita seolah terus mendepositkan rangkaian kebaikan dan kebenaran yang kelak membawa kita mampu memetik dan menikmati sebuah kehidupan yang layak dan memberi cita kesuksesan begitu. Nah, jadi tentunya kita kalau mau mencapai suatu tujuan, sebelumnya kita harus bermimpi dulu untuk dapat merealisasikan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Tanpa mimpi tentunya kita tidak bisa mewujudkan apa keinginan kita dan cita-cita kita. Nah, di dalam upaya meraih cita-cita, saya tentunya harus mengenyam pendidikan ya dari sejak usia dini PAUD sampai di pendidikan tinggi. Saya berkuliah di 2 fakultas yang bersama-sama karena saya tidak mau kehilangan untuk kesempatan. Karena saya diterima kebetulan di Universitas Negeri Jakarta dan juga diterima di Fakultas Landscape di mana itu merupakan passion saya. Tetapi saya tidak mau melepaskan pendidikan dari teknologi dan kejuruan di Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya ambil dua-duanya. Nah, ternyata pilihan ini sangat banyak memberikan sumbangsi dalam meraih cita-cita. Tentu kita semua mengetahui bersama bahwa di dalam menjalani kehidupan tidak ada yang instan. Semuanya harus melalui proses ya. Dan proses dalam kehidupan tentunya tidak ada yang mudah. Karena kadang terasa bagai merambat begitu lambat dan penuh tantangan. Tetapi bagi saya berbekal pengalaman pendidikan dari orang tua saya, dari ibu saya, serta dilengkapi dengan latar belakang pendidikan yang menunjang yang telah saya sampaikan tadi, maka saya berani memulai dari awal untuk memulai usaha yang merangkak dengan mencoba berbagai kemungkinan ya. Walaupun kami di lingkungan yang lumayan mencukupi, orang tua kami juga apa yang kita minta selalu dipenuhi, tentunya yang bermanfaat. Tetapi saya sendiri tidak mau bergantung kepada orang tua. Saya harus mandiri setelah selesai sekolah ya. Dan waktu saya kuliah juga untuk jajan, untuk main, untuk jajanin teman itu juga dari usaha saya dari masih saya SMA. Nah, kemudian juga bagaimana merebut setiap peluang dengan tekad dan semangat pantang menyerah. Akhirnya Allah izinkan satu persatu kesuksesan dari usaha yang saya rintis dari nol tergapai dengan penuh kebahagiaan. Saya dari sejak kecil, dari sejak SD maupun SMP, kebetulan ibu saya adalah istri dari ABRI, jadi mempunyai usaha di mana juga sudah mendidik anak-anak dari masih kecil untuk jaga toko. Jadi teman-teman pulang biasanya jajan, pulang bermain atau enggak langsung ke rumahnya, tapi saya harus jaga toko walaupun pada waktu itu saya masih usia SD dan SMP begitu. Nah, tapi terasa baru sekarang setelah usaha saya satu persatu alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Tentunya kalau dikenang ini sangat dahsyat ya, saat mulai sukses yang dari bagaimana perjuangannya, kemudian bagaimana pada waktu baru menikah dengan menggendong anak, kemudian kuliah lagi,
kemudian berusaha juga saya jadi kontraktor landscape dengan kendaraan bak terbuka, jemput anak sekolah. Aduh, benar-benar perjuangan yang luar biasa. Nah, jadi apa yang Allah berikan sekarang tentunya merupakan buah hasil ikhtiar hidup saya yang pantang menyerah. Kemudian tentunya mengingat dalam menggapai cita-cita dan keinginan kita, hard skill sangat diperlukan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Khususnya dari mulai usaha, saya juga harus menguasai ilmu melalui perguruan tinggi atau latar belakang pendidikan saya, pengalaman yang diberikan dari orang tua, dan terus menggali, berusaha mencari informasi dari mana saja, mempelajari teknik pemasaran, marketing, dan bagaimana menjaga dan mempertahankan loyalitas konsumen, pelanggan, dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, ya. Saya juga pernah punya toko, saya dagang dengan usaha bunga, ya, kemudian juga dekorasi rumah dari Blok M ke Mangga 2, dan ya alhamdulillah itu kenangan yang sangat berharga bagi saya. Nah, kemudian juga belajar bagaimana mengelola dan mengembangkan aset yang ada. Dan juga sampai saat ini pun saya selalu berupaya untuk mengembangkan ilmu saya, terus melakukan inovasi agar usaha yang saya rintis dan saya perjuangkan dari nol tetap bertahan, terlebih karena efek masa pasca pandemi COVID-19 terus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Karena tentunya sebagai pengusaha juga kita harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Tentu permintaan konsumen pada 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Terlebih dalam usaha properti pada zaman yang sama pun keinginan setiap konsumen juga berbeda-beda. Namun untuk dapat sukses dalam menjalani usaha dari nol tidak cukup dengan hard skill saja, tetapi juga melalui soft skill yang mantap, memadai, yang menjadi landasan di mana soft skill juga harus dimiliki apapun profesinya, di mana komunikasi serta rasa syukur menjadi pemantik keberhasilan suatu usaha sekaligus pengendalinya. Maka saya menyarankan raihlah juga gelar akademi setinggi mungkin kalau kita masih bisa. Berusahalah terus mencari ilmu dan pengalaman dimanapun dalam menggapai cita-cita. Tapi utamanya adalah miliki hubungan dengan sesama dan Allah juga secara intens, konsisten, berkomitmen, serta berkualitas. Insya Allah kualitas kehidupan kita menjadi bermakna dan insya Allah berbahagia. Di mana juga kita dapat uraikan kembali menurut sumber ada 23 soft skill yang harus dimiliki seorang pengusaha, diantaranya yang ditayangkan ini dari harus mempunyai inisiasi, kemudian mempunyai integritas, berpikir juga kritis, harus out of the box, kemauan juga harus belajar terus, kemudian juga dapat manajemen waktu, mempunyai skala prioritas, dan lain-lain yang saya sampaikan di dalam paparan ini. Nah, tentunya definisi sukses bagi tiap orang berbeda-beda, ya. Satu di antaranya orang bisa dikatakan sukses jika telah menggapai mimpi dan rencana yang dimiliki dan juga menjadi berguna bagi orang di sekelilingnya. Jika kita kembali pada tema webinar, tentu merujuk bagaimana kita dapat sukses dan menjalani usaha kita. Tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa petunjuknya kita akan sulit untuk mencapai kesuksesan dalam ikhtiar merintis usaha.
Kemudian senantiasa juga menyusun rencana yang matang dengan berbagai pertimbangan dan memilih keputusan yang terbaik ya. Jadi ada feasibility study-nya yang biasa saya lakukan. Kemudian juga memperluas jaringan network dengan adanya jaringan wirausahawan, dengan meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan informasi, nanti dapat lebih dijelaskan sama deputi dari Kemenkop. Kemudian juga menentukan tujuan dan manfaat, untuk apa sih tujuannya dan manfaatnya, tentunya bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan seorang pengusaha harus mau belajar, harus mau mendengarkan masukan yang datang dari orang sekitar kita, walaupun itu adalah karyawan. Banyak membaca, menggali informasi, kemudian juga harus berinovasi dengan baik, kemudian tidak pantang menyerah, tidak langsung ya sudah kita menyerah saja, pasrah saja, tidak bisa. Pengusaha tidak bisa begitu. Pengusaha memiliki mental yang tidak mudah menyerah, dan bagaimana kita akan berjalan kalau kita usaha pasti tentunya ada up and down-nya ya. Dan tentunya harus pandai bersyukur apa yang kita sudah miliki, tetapi juga tidak mudah untuk merasa puas. Ketika seorang pengusaha menciptakan praktek bersyukur setiap saat, sebenarnya akan dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan membuat performa kerja tim meningkat. Nah, kemudian kembali lagi pada momentum Hari Ibu, ya, di mana salah satu moto kami di Kowani seperti slogan di peringatan Hari Ibu, merdeka melaksanakan dharma gitu. Nah, kemudian dan dalam iklim kemerdekaan, wanita juga harus bebas mendharma baktikan karya-karyanya yang terbaik bagi sesama, nusa bangsa, dan lingkungan dalam berbagai hal-hal yang positif dan berguna. Perempuan bisa dan mampu menjadi apa saja. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Mampu, tidak mampu, harus mampu. Ya, mau, tidak mau, harus mau. Ya, seperti ibu rumah tangga itu suatu profesi juga, pengusaha, guru, dokter, dan lain-lain, pengemudi, dan lain-lain. Kemudian seperti keamanan, kemudian ABRI, kemudian TNI Polri, kemudian juga security, bidang transportasi, kita jalankan juga harus secara profesional dan harus ulet dan penuh dedikasi dan penuh kejujuran. Di dalam organisasi pun tentu kita harus terus memberikan kontribusi yang terbaik dalam berbagai aspek dan kehidupan. Salah satunya bidang ekonomi melalui kegiatan Kowani dari 12 bidang. Dalam program Kowani Fair untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM yang dimiliki, yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional, tentunya merupakan bakti kita sebagai ibu bangsa kepada Ibu Pertiwi. Dan Kowani Fair sudah dilaksanakan dari sejak 1999. Kebetulan pada waktu itu saya sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi di Kongres Wanita Indonesia. Nah, tentunya kita harus sebagai pengusaha sukses. Nah, sebagai pengusaha sukses, kita harus dapat memimpin sebuah bisnis sekaligus sebagai seorang pemimpin organisasi. Bagaimana mengatur, mengelola bisnis, juga sekaligus bertanggung jawab atas organisasinya. Jiwa kepemimpinan leadership menjadi penting. Dan seorang pemimpin harus memahami karakter kepemimpinan. Kemudian juga sebagai pemimpin kita harus mempunyai hati yang melayani, dimulai dari diri kita sendiri. Kepemimpinan menuntut suatu transformasi dari dalam hati menuju karakter, perubahan karakter. Jadi karakter adalah dasar dari pemimpin. Tidak akan menjadi pemimpin jika tidak berkarakter, begitu. Nah, kemudian juga karakter sendiri merupakan pancaran dari jati diri kita, yaitu kesadaran penuh siapa diri kita, mengapa, untuk apa diri kita. Sebagai makhluk individu, sosial, spiritual, dan kepribadian adalah pancaran dari karakter, begitu. Ada enam karakter
yang minimal kita harus miliki sebagai seorang pemimpin, baik dalam sebuah usaha juga melalui organisasi. Pertama adalah kejujuran, kemudian kepedulian, dedikasi, rasa hormat, tanggung jawab, dan kewarganegaraan yang kita mempunyai sikap ketaatan kepada segala peraturan yang ada sebagai warga negara yang baik. Kemudian di sini ada kepribadian pemimpin ya, ada 18. Kemudian juga Nah, kemudian tuh juga kita harus dunia dan akhirat ya seimbang ya, hidup kita juga membagi keterapan hati tentunya apa yang selalu kita jalankan dan perjuangan tidak serta-merta untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bagi lingkungan dan masyarakat maupun organisasi. Merajut asa dari hari ke hari, serta mengukir bakti berupa kebajikan demi kebaikan sebagai amalan kita, juga mengukir bakti hingga negeri orang dengan seluruh masyarakat dunia sambil memperkenalkan budaya Indonesia. Tentunya kita juga sembari belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita. Dan juga perlu diingat bahwa kita bergabung dalam suatu wadah perjuangan, organisasi masyarakat, dibutuhkan dedikasi dan komitmen yang kuat dalam menjalaninya. Karena kita merupakan pekerja sosial, mengabdi dengan tulus, ikhlas, dan jangan pernah tanyakan apa yang dapat organisasi berikan kepada anggotanya. Tetapi bertanyalah apa yang dapat pimpinan atau anggota berikan kepada organisasi perempuan Indonesia maupun kepada masyarakat luas. Nah, kemudian tentunya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, tentunya saya menghimbau bahwa perempuan sendiri pada prinsipnya harus adaptif, adoptif, kreatif, dan utamanya perempuan juga harus cerdas. Ya, ini ada cerdas kodrati, cerdas tradisi, cerdas sosial, dan nah juga tentunya setiap usaha pasti ada tantangan dan hambatannya, baik dari bisnis berskala kecil maupun besar. Juga membangun bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak sedikit pengusaha yang kini sukses lebih dulu menanggung kegagalan dalam berbisnis. Oleh karenanya tentunya jadikanlah setiap kegagalan upaya yang telah dilalui menjadi sebuah pelajaran yang berharga. The past is your lesson. Kemudian apa yang terjadi saat ini adalah buah hasil setiap pelajaran yang kita alami yang merupakan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. The present is your gift. Dan jadikan masa depan setiap motivasi untuk terus maju, berkembang, untuk meraih kesuksesan. The future is your motivation. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat tentang pemaparan dalam merintis usaha, kiranya mampu memberikan sedikit gambaran dan syukur jika bisa memberikan inspirasi dan sikap attitude lebih teguh, kokoh, kuat dalam menjalani usaha, yang artinya juga kamu tidak bisa langsung melesat ke atas seperti lift dan langsung sukses. Anda harus mengambil langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan Anda, karena sukses adalah rangkaian panjang dan konsisten tanpa lelah dari kerja keras yang meraih cita-cita dalam membangun bisnis from zero to hero, serta adanya kecintaan, rasa suka, bangga dengan apa yang sedang kita kerjakan dan kita tekuni. Dan saya sampaikan terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga perempuan-perempuan Indonesia, perempuan kebanggaan tanah air Indonesia dapat mencapai kesuksesan apapun yang dicita-citakan, dapat terus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita sebagai ibu bangsa yang memiliki berbagai multi peran, di mana saat perempuan berkarya maka manfaatnya juga akan dirasakan oleh kita semua. Terima kasih semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Irham. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Gio atas pemaparannya di malam hari ini, memberikan semangat from zero to hero ya, luar biasa. Baik, dan ini adalah kesempatan Ibu Gio untuk sejenak kita berikan kesempatan kepada participants, para ibu yang hebat, perempuan yang hebat tentunya untuk bisa bertanya secara langsung ataupun melalui kolom Q&A. Baik, sejenak saya akan mengecek dulu apakah sudah ada yang bertanya di kolom Q&A untuk bisa kita bacakan pertanyaan yang sudah diajukan ya. Baik. Oh, sudah ada yang resen, ada Ibu Yeni. Ibu Yeni, sejenak kami akan jadikan panelis dan juga silakan membuka mikrofon dan juga open kamera untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Gio. Baik, sejenak ya. Ibu Yeni dari Pewari Jambi ya. Baik, sejenak kami akan siapkan dulu untuk Ibu Yeni. Silakan dibuka mikrofon dan juga kameranya untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Gio. Baik, untuk tim operator jika sudah siap boleh ditampilkan untuk partisipan kita yang akan bertanya secara langsung. Baik, oke, sejenak kita berikan kesempatan untuk partisipan kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yeni. Ya, saya sendiri Bu Yeni dari Jambi, Perwari Jambi, Bu Gio. Siap. Kami silakan Ibu Yeni untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Gio. Selamat malam Bu Gio. Salam ketemu kembali, mau bertanya nih. Selamat malam, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Dari Perwari Jambi. Siap, Baru siap. berapa bulan kita ketemu ya, ada acara pelantikan BKOW apa pengarahan ya. Ulang tahun Dengan- Perwari di ini Kongres Perwari Bu Gio, kita ketemu di Jakarta kemarin. Oh iya betul ya. Iya. Ya. Salamnya udah saya sampaikan sama Bu Gubernur kemarin pas kami Hari Ibu udah tak sampein salam Bu Gio buat Bu Gubernur Jambi. Iya, ketemu kemarin di acara di Bengkulu juga dengan Iya. Bu Hesti Haris. Iya, betul. Kemarin ketemu. Iya, Ibu. Iya. Gimana nih, Bu? Kita bisa meningkatkan kualitas anggota kita untuk lebih maju lagi, supaya lebih meningkatkan mutu untuk anggota kita, bisa berbagi ilmu buat kami yang di daerah untuk mengembangkan apakah berupa usaha atau bisa kita bersinergi dengan pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan waktu kami kongres di Jakarta kemarin, bagaimana kiat-kiatnya buat kita yang di daerah bisa berkembang, Ibu. Cuma itu aja buat Bu Gio. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kowani mempunyai 12 bidang dan menjalankan program-programnya. Salah satunya adalah pemberdayaan perempuan melalui ekonomi, di mana bidang ekonomi selalu mengedukasi, mensosialisasikan dan memberikan informasi dan kiat-kiatnya ya. Yang sekarang pada saat masa pandemi juga kita mengajak para pelaku UMKM maupun yang belum menjadi perempuan yang belum menjadi pelaku UMKM untuk ikut menjadi pelaku UMKM dengan mengikuti Kowani Fair ya. Secara online begitu. Nah, siap, Bu. Jadi tentunya Ibu sebagai pimpinan Perwari dari Jambi harus memberikan motivasi, semangat kepada para pengurus maupun anggota. Bukan hanya memberikan semangat dan mensupport, tapi kita harus sebagai contoh, sebagai teladan. Kita tunjukkan dulu karya kita dengan kerja yang nyata begitu. Biasanya kan kalau perempuan selalu melihat itu sukses, itu baik, itu begini. Nah, kita contohkan dulu kita sebagai role model begitu. Tidak mungkin kita memberikan mendorong seseorang tanpa kita sendiri mau maju begitu. Nah, jadi mohon diikuti kalau ada kegiatan edukasi
yang selalu diadakan oleh Kongres Wanita Indonesia, dan juga kita selalu bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan Kemenkop, juga dengan baik itu pemerintah maupun pihak swasta ya. Pada waktu itu bagaimana sih kita memasarkan secara digital, marketing digital, bagaimana caranya, begitu kan. Kemudian kita juga mengundang beberapa marketplace gitu. Siap. Terima kasih banyak Bu Giwo. Pengurus semuanya. Siap, terima kasih banyak dan Bu selalu Giwo. semangat. Siap, makasih edukasinya buat kami di Jambi. Makasih Ho, silakan dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Ibu yang sudah bertanya kepada Ibu Giwo, dan inilah kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung ya. Selanjutnya Ibu Giwo mohon izin, kita akan berikan kesempatan untuk pemaparan yang kedua dari narasumber kita berikutnya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab tentunya bersama dengan seluruh narasumber ya. Baik, terima kasih Bu Giwo atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kemenkop UKM Republik Indonesia, yakni Ibu Destri Anasari. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Destri. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, dan suara serta visual Ibu terdengar dengan baik dan terlihat dengan baik Ibu. Untuk selanjutnya kami silakan untuk pemaparan dari Ibu Destri. Kami silakan. Baik, terima kasih. Saya dibantu share dari studio ya. Ya, baik. Untuk materinya berkenan tim panitia untuk mengirimkan untuk kami share. Kami silakan. Sudah dikirimkan. Oh siap. Sudah dikirimkan dari kemarin. Oh iya siap. Baik. Baik Ibu, disilakan disampaikan dulu pengantarnya di malam hari ini. Kami akan share setelah ready Ibu. Kami siapkan. Baik. Terima kasih yang saya hormati Ibu Nina, kemudian Ibu Giwo, Ibu Leni, dan ibu-ibu semuanya, juga ada bapak-bapak ya dari penyelenggara, dari Evapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Siti Aziza yang sedianya beliau hadir langsung, tetapi ada penugasan jadi dari Pak Menteri, jadi diwakilkan pada saya. Kami diminta untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada perempuan-perempuan hebat nih, perempuan berdaya. Mungkin pertama saya ingin menyampaikan kondisi pelaku usaha ya. Kalau kita menyebutnya usaha UMKM itu adalah pelaku usaha dengan skala usahanya mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang kita perlu perhatikan dengan jumlah yang sangat besar, 99,9% dari seluruh total pelaku usaha, kontribusinya memang besar, 60%, 61%, tetapi kalau kita melihat dari jumlah total jumlah, ini yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah. Pak Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional supaya bisa meningkatkan kualitas, karena kewirausahaan itu sulit dan bukan untuk semua orang. Kenapa demikian? Karena dari 99,9% tadi, 98,7%-nya, jadi sebagian besar adalah skala usaha yang mikro, yaitu di bawah 2 miliar per tahunnya. Nah, diharapkan kalau dengan kewirausahaan, dengan jiwa kewirausahaan ini, usaha akan dipersiapkan dengan baik. Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi berkurang usaha mikronya karena berkontribusi pada menjadi tenaga kerja saja, karena kan usaha mikro ini kan sebenarnya tidak semua ingin berusaha sebenarnya, tapi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa mendapatkan
pekerjaan di jalur formal sehingga harus memiliki usaha sendiri. Dan kalau kita melihat kenapa Pak Presiden sampai mengeluarkan itu, karena dari jumlah yang tadi saya sebutkan, rasio kewirausahaan Indonesia ini masih 3,47%. Sedangkan kalau negara maju ini minimal 12% dari jumlah penduduk negara tersebut itu memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi negara tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi tidak tergantung dengan negara lain. Jadi lebih tepat ya kan, perempuan berdaya. Jadi mudah-mudahan dengan dipersiapkan dengan baik, dengan dukungan banyak pihak. Di sini ada 2 kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Kementerian Koperasi dan UKM ini, dan banyak pihak lagi karena ada Eva Pora juga, ada Ibu Nina dengan Nina Nugrohonya. Jadi diharapkan bisa memperbaiki kualitas usaha dari perempuan. Yang tadi saya sebutkan Perpres nomor 2 tahun 2022, di situ kami memberikan pemerintah ini, Pak Presiden ini memberikan kriteria untuk kalau siapa sih pewirausaha perempuan itu gitu. Kalau kita menyebutnya wirausaha itu bukan sekedar pelaku usaha, tetapi yang memiliki inovasi di situ, dan ada inovasi berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memang harus memang ada innovation driven enterprise-nya, bukan sekedar small business owner. Dan kriteria wirausaha perempuan di sini adalah memiliki dan mengelola setidaknya 1 usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan memiliki sebuah usaha dengan kepemilikan modal usaha setidaknya 51% atas usahanya. Jadi kita mengejar, pemerintah ini mengharapkan formalisasi. Jadi yang kita kenali adalah yang tercatat, yang memperkenalkan dirinya. Tidak mungkin pemerintah bisa memberikan dukungan untuk yang informal. Kalau tidak kenalan sama pemerintah, bagaimana pemerintah bisa tahu? Jadi tahun ini juga Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator membangun satu sistem data tunggal. Jadi berkolaborasi dengan 27 kementerian lembaga yang nanti akan menyatukan data sehingga kita bisa tahu sebenarnya berapa yang di skala mikro dan apa yang kebutuhannya, kemudian sudah mendapatkan apa. Jadi diharapkan tidak lagi terulang, kalau bercandanya adalah 4L, lu lagi. Jadi ada yang dapat semua program dari mana-mana, ada yang tidak bisa mendapatkan program. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita boleh melihat pelaku usaha, skala usaha mikro kecil menengah yang berbasis perempuan ini memang mendominasi pangsa pelaku usaha secara nasional. Sekitar 64,5%-nya itu dari total 64,2 juta unit usaha ini perempuan. Jadi bayangkan 64,5%-nya perempuan, tetapi usaha mikro yang di level skala usaha mikro ini 52%, kemudian di skala usaha kecil 56% dan usaha menengah 34%. Nah, UMKM perempuan ini juga mayoritas bergerak di sektor makanan dan pakaian. Keunggulannya pelaku UMKM perempuan ini lebih pencatatannya lebih rapi. Kemudian untuk penggabungan produk, strategi-strategi yang dilakukan lebih berdaya. Kemudian juga menggunakan mobile dan internet banking ini juga UMKM perempuan lebih baik. Dan ketahanan UMKM perempuan di masa pandemi juga lebih baik ya, lebih resisten. Jadi tidak benar-benar hashtagnya berdaya ini memang benar-benar sesuai. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, sebenarnya sudah banyak best practice womenpreneur ya, wirausaha perempuan. Dan kalau kami melihat kolaborasi menjadi kata kunci.
Jadi tidak perlu bekerja sendiri. Kalau yang sering kita lihat kalau di sektor kerajinan ada duanyam. Jadi usaha sosial bidang kriya ini memiliki sistem rantai pasok yang kuat dan terpadu. Jadi saat ini sudah melibatkan kurang lebih 1.200 pengrajin perempuan di 12 provinsi dan sudah ada 300 pembeli korporat dan hotel, jadi B2B. Jadi tidak bekerja sendiri tetapi mengkonsolidasi ibu-ibu pengrajin, diberikan penguatan kemampuan sesuai sehingga bisa menghasilkan standar produk yang sama yang bisa dipakai oleh korporat dan hotel. Kemudian dengan rantai nilai yang standar itu 40% rata-rata peningkatan pendapatan penganyam sudah dihasilkan. Jadi ini sangat membantu sehingga tidak perlu semua orang buat brand baru atau menjual sendiri, tetapi dengan rantai nilai, dengan dikolaborasi, dikonsolidasi, ini akan menjadi membuat yang sudah ada yang melakukan pemasaran, kemudian ada peningkatan produktivitasnya dan lain sebagainya, ini sudah ada bagiannya masing-masing, jadi tidak perlu satu orang mengerjakan semuanya. Kemudian ada ladang 5, jadi ini produsen tepung singkong, jadi produk olahannya diproses secara bioteknologi, merupakan pionir gluten free, dan sekarang sudah menjadi konsolidasi produk-produk yang berbahan baku sama. Jadi untuk yang untuk gluten free ini dia sampai membuat kompetisi. Jadi ada banyak wirausaha perempuan yang tergabung di ladang 5 dengan produk turunannya. Dan kita juga punya Javara yang sudah mempekerjakan 50.000 petani, lebih dari 700 produk artisan dengan 300 sertifikasi organik, ekspor ke 23 negara. Jadi dengan teknologi ERP untuk data operasional dan solar dryer untuk proses produksi, ini juga sebagai contoh gitu. Jadi perempuan tidak perlu mengerjakan semuanya sendiri, tetapi bisa sama-sama berdaya. Selanjutnya kami dukungan yang diberikan kementerian, kalau dalam hal ini Kementerian Koperasi, kami melakukannya dari hulu ke hilir. Jadi sejak bagaimana mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis, jadi yang memang sudah memiliki inovasi, kemudian sudah dipersiapkan dengan baik ketika dibutuhkan dukungan konsultan yang di bidangnya sesuai dengan kebutuhannya, ini kami akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan memang. Tapi setelah melalui assessment bahwa memang memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi kalau tidak mau maju, dibantu seperti apa juga akan jalan di tempat. Jadi memang dibutuhkan mindset pelaku. Jadi pelaku usahanya ini selain memiliki mindset, ketika mindsetnya memang entrepreneurs, innovation driven enterprise, ketika didukung dia bertumbuh gitu. Kemudian di samping itu juga kami mendukung dalam berbagai dukungan kebijakan, maupun kemarin di G20 ada beberapa side event yang kami masuk dari beberapa titik melalui Women 20, W20 kami masuk, kemudian dari B20 juga kami mencoba masuk, sehingga concern terhadap women entrepreneurs ini menjadi lengkap. Jadi ada investor matchmaking-nya, kemudian ada minority engagement di entrepreneurship, jadi dari women, disabilitas, kemudian juga kami fokus untuk berkelanjutan ya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan paparannya bisa ditemukan dan bisa di-share kepada para peserta. Mungkin itu saja supaya bisa lebih memperdalam untuk diskusi atau sekalian dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Desti atas pemaparannya.
Dan tentunya untuk saat ini kita akan berikan kesempatan untuk Q&A atau tanya jawab bersama dengan narasumber kita. Kami izin untuk mengundang dari narasumber yang akan juga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk seputar materi kita di malam hari ini tentang melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Baik, saya izin untuk mengundang berada di tengah-tengah kita ya. Ada Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Ibu Leni N. Rosalin berkenan juga untuk bergabung di layar kita saat ini. Dan juga Ibu Nina, mohon izin berkenan juga untuk bisa saling berdiskusi tentunya di malam hari ini. Dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh participants yang sudah bertanya melalui kolom Q&A. Baik, kita akan cek terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya adalah dari Ibu Leni Wardiani ya. Beliau menanyakan bagaimana caranya kita sebagai wanita untuk berusaha membantu perekonomian keluarga di masa pandemi atau pasca pandemi. Boleh dibantu dari narasumber kita yang hadir. Ada Ibu Nina, ada Ibu Leni juga yang nanti akan bergabung bersama dengan kita. Dan juga Ibu Desti yang tadi sudah menyampaikan pemaparan di sesi yang kedua. Baik, dan kami juga mengundang untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung boleh resen terlebih dahulu. Nanti tim operator kami akan berikan kesempatan menjadi panelis dan juga bisa buka mikrofon dan juga kameranya. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi disilakan untuk dari narasumber kita Ibu Destri atau juga Ibu menambahkan ya Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Dirham. Bu Leni, terima kasih pertanyaannya bagaimana membantu keluarga untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya. Tadi saya sampaikan kita berusaha itu tidak harus menciptakan produk atau jasa sendiri. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan produk akhir. Dan kalau saya tadi sampaikan beberapa contoh, sebenarnya pemerintah juga mensupport untuk melakukan satu rantai nilai, rantai pasok yang berkelanjutan. Jadi untuk Bu Nina sendiri kan juga Bu Nina tidak perlu melakukannya semuanya sendiri gitu kan. Kalau bisa mengkonsolidasi pengrajin, saya yakin dari desain yang sudah dilakukan bisa mengambil dari beberapa daerah tertentu. Dan kalau untuk dibuat produk sesuai dengan pasar yang sudah Nina Nugroho memiliki pasar tertentu, tidak semua orang menggunakan itu, tapi dari targeted marketnya bisa dihitung sebenarnya kebutuhannya berapa. Nah kalau kita bilang butuh satu jenis kain itu tidak banyak yang menyediakannya, kan terganggu juga rantai nilai selanjutnya gitu kan. Kemudian kalau besarannya adalah sebenarnya kita bisa memproduksi tekstil sendiri, tidak perlu impor dengan serat alam kita yang sangat luar biasa. Tapi kendalanya adalah ketika tidak membuat skala ekonomi itu kan jadi mahal. Nah, makanya sebenarnya juga selain menjadi supplier satu rantai nilai, juga ibu-ibu ini bisa menjadi akademi resellernya gitu. Jadi yang punya produk ini butuh pasukan yang menjualkan. Kan produk impor ini kan banyak yang beli karena banyak yang bantuin jualin gitu kan. Nah ini sehingga sebenarnya banyak cara untuk dan saya yakin aplikasi ataupun ini sudah banyak yang menyediakan jaringan untuk walaupun tidak memiliki produk tetap bisa mendapatkan pendapatan. Tapi pesan kami adalah produk lokal nih yang dijual supaya memang berdaya di pasar nasional. Dan kalau tadi saya intip ada yang tanya bagaimana mendapatkan pendampingan dan pelatihan dan program-program yang lain, standarisasi kemudian yang lain sebagainya, pameran dan beberapa produk, beberapa layanan kementerian. Kalau untuk Kementerian Koperasi dan UKM, ibu-ibu sekalian bisa follow IG-nya Kemenkop UKM. Karena kami setiap program ini diinformasikan di Instagram Kemenkop UKM. Jadi kalau mau ada, kita mau memberikan dukungan untuk masuk ke pasar belanja pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, baik
kementerian lembaga maupun pemerintah daerah maupun BUMN BUMD ini sudah ada yang bisa bagaimana caranya, ada informasi di situ dan bagaimana mengaksesnya. Kemudian kalau mau mengikuti beberapa pameran dalam dan luar negeri juga diinformasikan di situ. Kemudian untuk mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan kami juga menginformasikannya secara reguler di Instagram. Bahkan beberapa dukungan-dukungan yang diberikan oleh stakeholder yang kami sampaikan juga di dalam Instagram Kemenkop. Mungkin itu kalau Bu Nina mau melengkapinya yang lebih ini kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Destri. Dari Ibu Nina disilakan bila ingin menambahkan mengenai pertanyaan yang tadi diajukan oleh partisipan kita. Iya, Bu Leni pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih izin menambahkan, Ibu. Kalau dari saya disclaimer dulu nih ya, berdasarkan pengalaman saya ya, mungkin yang bisa Ibu lakukan ada 2 hal nih Bu. Yang pertama bisa sebagai pelaku, yang kedua bisa sebagai bagian dari jaringan rantai pasok seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Astri. Kalau misalnya mau sebagai pelaku, Ibu juga punya 2 hal yang bisa menjadi pilihan Ibu. Yang pertama bisa menjadi pengusaha itu sendiri, yang kedua bisa berkolaborasi. Nah, itu tergantung pada kompetensi dan passion Ibu gitu ya di bagian mana gitu. Apabila repot saya mau sendiri, ya sudah berkolaborasi gitu. Kemudian tadi juga bagian dari rantai pasok, Ibu bisa jadi reseller, bisa jadi distributor, bisa jadi dropshipper gitu ya, yang which is itu nggak pakai modal gitu untuk melakukan itu. Jadi bisa dimulai dari passionnya, apa bidang yang ingin dipilih gitu. Kalau misalnya gak mau repot-repot, ya udah menjadi bagian dari sesuatu yang sudah berjalan gitu. Jadi dropshipper itu juga bisa jadi pilihan yang tidak butuh modal, tapi penghasilannya insya Allah pasti. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai perempuan berdaya. Tinggal apakah kita memiliki motivasi, keinginan, komitmen, dan juga semangat, daya juang untuk melakukan apa yang kita mulai dan bertanggung jawab dengan apa yang kita jadikan pilihan di hidup kita. Karena bukan cuma buat kita sendiri, semuanya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk Indonesia. Jadi semangat Bu. Makasih Bu Leni pertanyaannya. Mas Irham, boleh saya menambahkan? Ya, siap Ibu Leni, kami silakan. Iya, saya mohon maaf ya nggak buka kamera Mas Irham, Bu Nani, dan Bu Desri karena lagi di jalan nih, hujan deras. Iya, boleh nih, silakan. Tadi menambahkan apa yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Bu Menteri juga ya di awal. Juga saya melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tadi kalau pertanyaannya terkait bagaimana cara untuk berusaha gitu ya. Kami sebenarnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini melakukan intervensi mulai dari tingkat desa. Ya, jadi karena kita ingin menjadikan desa-desa di Indonesia itu menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Jadi salah satu ukurannya adalah makin banyak wirausaha perempuan di tingkat desa. Jadi kita tersebar di seluruh provinsi, meskipun belum di semua desa, tapi juga kita fokuskan di desa-desa yang ada yang kepala desanya perempuan, atau mungkin pimpinan daerahnya perempuan, sehingga kita juga ingin tahu bahwa perempuan itu juga memberdayakan perempuan-perempuan yang lainnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kita apalagi setelah masa pandemi kemarin ya, COVID, kita semua mengetahui bahwa banyak perempuan yang kemudian menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena ditinggal oleh suaminya karena COVID, atau kemudian dia tinggal sendiri karena anaknya juga meninggal, atau sebaliknya tinggal anaknya saja tanpa orang tua. Jadi banyak sekali kriterianya, tapi intinya adalah kita memberikan mereka pelatihan. Jadi sebetulnya
mirip seperti yang dilakukan Kementerian KUKM, kita lakukan assessment dulu. Passion apa passionnya para perempuan di desa tadi apa? Misalnya di sebuah desa, kita kan total perempuan dan anak di desa itu kan sekitar 47% ya dari total penduduk. Jadi besar sekali, ini potensi sekali. Jadi kita lakukan assessment, kemudian seperti contoh ya kemarin, di sebuah desa ada sekitar hampir 100 perempuan desa yang selama ini belum pernah dapat pelatihan apapun, kemudian kita lakukan assessment lah secara singkat gitu, akhirnya hanya terbagi antara kuliner dan wastra ya terkait dengan kain. Jadi hanya 2. Nah, bagaimana melatih di desa pada masa pandemi ya. Jadi kita melakukannya di kantor kepala desa yang punya komputer. Kemudian si perempuan-perempuan tadi kumpul di sana, dilatih sama-sama di sana karena harus jaga jarak dan lain sebagainya ya. Dan ini dilakukan sampai dia paling tidak dia bisa memulai start dulu. Dan begitu start kita sarankan juga lakukanlah dari rumah. Jadi tidak harus keluar rumah ya karena pandemi juga. Jadi akhirnya banyak sekali produk-produk mereka yang kemudian kita gunakan juga untuk membantu perempuan lainnya. Jadi misalnya dia memproduksi produk makanan gitu ya. Nah, produk makanan ini kita juga akhirnya salurkan juga ke keluarga yang membutuhkan makanan. Jadi akhirnya dari perempuan punya produk menghasilkan kemudian membantu perempuan lainnya. Jadi kemarin ada juga yang menghasilkan makanan yang kemudian kita berikan kepada anak-anak yang tadi ya kehilangan orang tuanya. Jadi artinya cara kita untuk berusaha, betul tadi yang disampaikan pembicara sebelumnya, kita tidak harus memproduksi sendiri, kita bisa kolektif di dalam sebuah masyarakat yang seperti tadi saya ceritakan dalam sebuah desa gitu ya, membantu para korban yang di desa sebelahnya, dan ini mereka cukup lakukan dari rumah saja karena kan di rumah pun dia harus mendampingi anak-anaknya sekolah dari rumah, suaminya juga bekerja dari rumah. Jadi dalam semua keterbatasan ternyata pandemi juga justru memberikan rezeki dan membuka jalan bagi mereka. Jadi intinya betul ya tadi yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, nggak harus deh kita bikin produk, bisa menjadi supplier, bisa menjadi bagian dari rantai pasok, banyak sekali. Yang penting ada niat dulu, passionnya apa, misalnya passionnya menjahit, fokuskan ke menjahit gitu. Atau kalau memang mau coba-coba boleh saja gitu, tapi mungkin resikonya agak tinggi ya. Nah jadi ini hal-hal yang penting yang kemarin kami banyak belajar dari ratusan desa yang kita dampingi, itu ternyata cara yang paling menurut kami efektif memang mendekatkan pendampingan kita di desa-desa. Jadi ada yang menghasilkan produk kain bagus sekali, tapi ternyata selama ini hanya berkutat di desa itu saja. Nah ini hal-hal yang kemudian kemarin kita akan kembangkan terus. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian KUKM, bekerja sama juga dengan PT PNM Mandiri, dengan PIP UMI, banyak sekali lah ya dunia usaha juga mensupport untuk mengajari mereka bagaimana digital dan lain sebagainya. Jadi yang penting para perempuan mesti yakin bahwa dengan potensi yang ada di dalam dirinya, insya Allah itu bisa ya. Dan mungkin pesan saya jangan pantang menyerah. Ya, karena kalau kita mau menjadi seorang wirausaha atau nantinya menjadi besar, itu kuncinya kan satu ya, nggak boleh menyerah dan harus terus punya pemikiran inovasi. Kalau misalnya kok ini belum produk saya kok rasanya nggak enak, coba lagi, dan itulah yang dilakukan oleh para perempuan yang kami dampingi, terutama para perempuan di tingkat desa, yang mana sebagian besar dari mereka adalah para perempuan rentan, penyintas kekerasan, ada
mantan pekerja migran yang kurang berhasil di luar negeri, kemudian dia pulang, ada yang korban dari bencana, ada yang kepala rumah tangga tunggal, artinya dia tidak ada pasangannya, tapi harus menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya. Jadi banyak sekali dari mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Dan alhamdulillah meskipun sentuhan kita tidak terlalu banyak, tetapi karena semangat para perempuan tersebut, akhirnya mereka juga bisa mampu memberdayakan diri mereka. Jadi pendampingan termasuk komponen kunci. Ya, kalau kita ya dari sisi pemerintah kita menyediakan pendampingan, dan pendamping ini adalah yang tinggal tidak jauh dari desa. Jadi kami ambilkan kemarin dari kabupaten kota di mana desa itu berada. Jadi mereka bisa setiap saat konsultasi. Dan ini karena ibu-ibu gitu ya, yang tadi juga waktunya untuk keluar rumah juga sangat terbatas, sehingga banyak cara kita lakukan, apakah habis sholat asar menjelang maghrib, ya, karena kalau pagi sampai siang kan ibu-ibu harus menyiapkan makanan, harus mengantar anak ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi waktu pelaksanaannya pun kita sesuaikan dengan waktu-waktu di mana para perempuan tadi luang waktunya gitu. Jadi kira-kira itu faktor X-nya banyak sekali, tetapi kuncinya semangat dari para perempuan itu sendiri, punya motivasi untuk maju dan tidak boleh menyerah. Ya, jadi harus gagal ulangi, pasti pada titik tertentu insya Allah ada jalan. Itu mungkin tambahan saja ya, karena ini berdasarkan pengalaman di lapangan saja. Makasih. Terima kasih Bu Leni atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh partisipan kita. Satu pertanyaan terakhir yang sudah siap, di studio kami sudah ada Ibu Ida Ayu Oka yang akan bertanya secara langsung, boleh disampaikan nanti ke narasumber kita yang saat ini hadir. Kami silakan untuk Ibu Ida Ayu Oka, silakan membuka mikrofon dan juga kameranya untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ida. Baik. Oke. Ya, baik, kami silakan Ibu Ida. Suara saya terdengarkah? Ya, suaranya terdengar dengan baik Ibu Ida, kami silakan. Oke, ya. Iya, saya kebetulan mungkin saya dari kecil sudah berwirausaha ya. Memang kebetulan dari sejak kecil saya menyukai jahit-menjahit, tapi kemudian saya menekuni beberapa bidang usaha, tapi saat sekarang ini mungkin karena ada darah jahit-menjahit di keluarga saya, jadi saya sepertinya sangat tertarik untuk menekuni usaha kulit kulit asli lagi ya. Jadi saya mulai lagi mencoba untuk membuat hasil karya dari kulit seperti tas, dompet dan segala macam. Tapi ini benar-benar baru mulai lagi, karena sebelumnya saya sempat juga di beberapa usaha seperti properti atau villa manajemen dan sebagainya. Cuman ini untuk saat sekarang saya masih lakukan sebagai usaha sampingan. Tapi pada saat saya posting di Facebook, itu memang responnya bagus dari teman-teman, jadi pada mulai banyak yang order gitu loh. Nah, saya sih saat sekarang mungkin ingin sekali untuk fokus lagi di bidang itu, dan mudah-mudahan ada jalan untuk bisa menjadi salah satu supply untuk merchandise atau apa sih yang untuk yang diperlukan untuk misalnya kantor dan sebagainya untuk merchandise seperti itu. Mungkin ada saya bisa daftar kemana dan sebagainya untuk bisa menjadi salah satu mitra. Itu sih pertanyaannya. Ya, baik.
Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Ida Yoka. Kami silakan kepada Ibu Destri atau Ibu Nina dan juga Ibu Leni untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Baik, saya mencoba merespon yang pertama. Terima kasih Bu Ida Yoka. Kalau untuk menjadi supplier untuk merchandise, seminar market dan lain sebagainya, ada yang menjawab, ada Pak di UMKM, betul. Kalau untuk pasar BUMN, BUMD itu padi UMKM, pasar digital untuk UMKM. Dan ada juga di LKPP itu ada bela pengadaan, jadi untuk belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Tapi memang benar kalau itu sendiri kan berarti harus melakukan semuanya sendiri. Nah, kalau mau tergabung ada beberapa yang memang sudah melakukan konsolidasi. Jadi mungkin nanti bisa tergabung di salah satu, tergantung nanti kualitas, kemudian desain kan yang biasanya satu line ya yang bisa jadi kalau nanti order minimal 100, minimal 1000 kalau kita bicara untuk merchandise acara ataupun untuk perkantoran kan memang butuh dengan jumlah tertentu dengan standar yang sama. Nah itu nanti kita bisa kalau mau akses bisa, tadi saya sampaikan untuk mengikuti Kemenkop UKM. Jadi nanti kemudian jangan lupa untuk menjadi formal. Jadi mungkin dengan bergabung dengan masuk ke dalam online single submission. Ini di acknowledge ya, karena sudah formal, jadi nanti untuk berkolaborasi dengan siapa akan mungkin lebih mudah. Jawaban sementara itu Bu Ida Yoka nanti bisa kita detailkan lagi kalau informasinya mungkin lebih nanti bisa lebih banyak didapatkan. Mungkin itu, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Destri. Kami silakan dari Ibu Nina berkenan menambahkan. Ya, tadi kalau untuk bagaimana untuk menjadi mitra merchandiser dan segala macamnya sudah disampaikan oleh Bu Desti yang terhormat. Saya menambahkan aja Bu, jangan lupa untuk terus promosi nih via sosial media yang termudah ya. Terus dipromosikan untuk menjaring pembeli-pembeli gitu ya. Nah, sambil jangan lupa terus menaikkan kualitas dan kelas gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan kan, kita tidak tahu seberapa besar quantity productionnya Ibu Ida Yoka, nanti bisa diklasifikasi mana masuknya dan segala macamnya. Tapi yang perlu terus ditingkatkan itu adalah kualitas dan kelas. Dan pesan saya juga gitu ya, berdasarkan pengalaman, jangan terlena dengan existing customer gitu. Jadi misalnya nanti Ibu udah banyak dapat customer dari sosial media, jangan terlena dengan existing customer, tapi terus cari new customer. Karena udah pasti ada masanya di mana customer itu akan stagnan, berhenti gitu, bosen gitu. Jadi terus cari new customer. Itu saya melengkapi jawaban yang sudah luar biasa tadi dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Ida Yoka, semangat selalu. Sama-sama, makasih informasinya. Ya, terima kasih Ibu Nina. Selanjutnya kami izin dari Ibu Leni berkenan untuk menambahkan. Iya, menambahkan saja sedikit Ibu Idayu. Terkait dengan tadi ya, memang betul. Selain kita bicara kualitas, kita pasti juga bicara harga ya. Nah, kalau misalnya pengalaman di dalam bela pengadaan misalnya di LKPP tadi yang disebut oleh Bu Sari tadi, itu kan apalagi mau masuk ke kantor gitu ya, tidak hanya kantor pemerintah, kantor swasta misalnya, itu kan pasti produknya selain kualitas, desain dan lain sebagainya pasti dilihat dengan kualitas dan desain yang sama. Oh ternyata si A lebih murah, nah pasti yang akan diklik yang lebih murah. Nah jadi saran saya, Ibu juga perlu belajar dari pesaing-pesaing Ibu gitu kan ya, untuk bisa nanti menjadi bagian dari kompetisi, untuk bisa
masuk ke jaringan pasok-pasok itu. Karena gini Bu, sebagaimana Ibu mungkin mengikuti di media, Bapak Presiden kan menekankan produk dalam negeri dan untuk khususnya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan anggarannya besar sekali. Yang pengadaannya terjadi di daerah. Jadi misalnya di Bali. Nah, Ibu sebetulnya yang sederhana sekali misalnya kan ada seragam seragam kerja gitu ya. Karena Ibu tadi kan menjahit ya, misalnya seragam kantor, terus kemudian tadi merchandise yang memerlukan keahlian-keahlian yang Ibu miliki gitu. Mungkin juga bisa membuka peluang misalnya kalau misalnya online tidak, tapi dengan mempunyai jejaring lewat Pemda misalnya contoh, itu juga bisa membuka jalan Bu. Tetapi juga pengalaman ada juga yang kemudian dia sudah terbuka jalannya, tapi begitu dia dapat order besar, nah nggak mampu mensuplai, nah itu juga kemudian akhirnya menjadi catatan lagi. Jadi memang kualitas, harga dan juga kapasitas produksi ya. Kalau misalnya nanti laku kemudian yang order mau jumlah banyak ternyata tidak mampu menyediakan, itu juga mungkin tantangan tersendiri. Jadi saya rasa betul Bu tadi yang disampaikan juga oleh para pembicara sebelumnya. Jadi harga juga penting ya Bu, untuk mungkin murah lebih sedikit tetapi mampu bersaing untuk dapat pasar, tapi kita jangan sampai rugi kan gitu. Itu mungkin Bu tambahan saja Bu Ida. Sukses ya Bu Ida ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Leni, Ibu Nina dan juga Ibu Desi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ida Ayu Oka. Dan selanjutnya kita menjelang penghujung acara kita di malam hari ini. Mohon izin untuk dari Ibu Desi terlebih dahulu untuk closing statement-nya dengan tema kita tentang melejitkan keberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi. Kami silakan dari Ibu Destri. Baik, terima kasih. Untuk berdaya butuh mindset, market, sama money. Jadi tidak semuanya bermasalah dengan pendanaan asal mindsetnya kuat, marketnya, targetednya jelas. Jadi itu ya, mindset, market, money. Money-nya itu terakhir, jangan yang nomor satu butuh modal, tapi perlu butuh mindset dulu. Terima kasih. Destri untuk closing statement-nya. Selanjutnya dari Ibu Leni, mohon izin berkenan Ibu untuk closing statement-nya. Iya, kalau saya karena temanya juga melejitkan keberdayaan perempuan ya melalui aktivitas ekonomi, saya mendorong perempuan Indonesia ya, ini sesuai dengan tema yang kita ambil juga di dalam peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun ini. Itu kan temanya perempuan berdaya, Indonesia maju. Jadi ayo para perempuan, bagaimana kita terus memberdayakan diri kita, juga tentunya harapannya tidak hanya dampaknya kepada diri kita sendiri, tentunya juga pada keluarga dan masyarakat. Jadi terus berinovasi dan terus berkreasi, pantang menyerah ya. Jadi itu mungkin penting kita lakukan untuk bisa kita semakin berdaya, melejit, dan nantinya akan mendukung perekonomian bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni, dan selanjutnya Ibunda kita, Ibu Nina Nugroho, kami silakan untuk closing statement di penghujung di malam hari ini. Kami silakan. Ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini teman-teman semuanya, saya hanya ingin mengingatkan kembali gitu kepada teman-teman, khususnya perempuan yang hadir di malam hari ini ya, bahwa kita perempuan itu sebenarnya berdaya, punya daya yang luar biasa. Kita bisa menahan segala rasa sakit, kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa tanpa mengharapkan apa-apa untuk diri kita gitu. Kita melakukan sesuatu dengan luar biasa untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, apalagi yang terutama untuk keluarga kita gitu. Jangan lupa bahwa kita berdaya, bahwa kita punya keberdayaan yang luar biasa. Dan kita bisa sama-sama melejitkan keberdayaan kita dengan cara mendobrak mentalitas kita sebagai perempuan. Yuk kita bisa melakukan apapun yang ingin kita lakukan, kita mampu,
dan jangan biarkan stigma, kemudian budaya mungkin atau apapun yang ada di sekitar kita melimitasi gitu keberdayaan kita gitu, karena sesungguhnya gitu kita kaum perempuan tuh sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya ada di kitab suci kita juga kan ya, ibu-ibu gitu ya, perempuan baru kemudian kan laki-laki. Jadi kita tidak perlu mensejajarkan diri dengan siapapun karena kita sudah tinggi posisinya gitu ya di dalam diri kita punya daya upaya yang luar biasa, dan jangan lupa juga untuk terus menaikkan kapasitas diri kita, terus belajar, terus melek literasi terus gitu, agar supaya bisa memberdayakan diri kita sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan pastinya bisa menjadikan apapun yang kita lakukan sebagai ladang amal dan bisa terus bermanfaat sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih tak terhingga. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dan berjumpa kembali di kegiatan Aku Berdaya yang selanjutnya. Terima kasih Mas Irham. Ya, baik, terima kasih Bu Nina Nugroho, dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah mensupport kegiatan acara kita di webinar spesial Hari Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada peringatan Hari Ibu 2022, 94 tahun Merdeka melaksanakan Dharma, dan juga WBK Wanita Bekasi Keren, yakni kreatif, energik, responsif, empati, dan nasionalis, serta hashtag Aku Berdaya. Terima kasih atas kebersamaannya, sukses selalu untuk seluruh narasumber dan juga narasumber yang lain yang telah hadir berbagi ilmu dengan kita semua. Kita akan berjumpa kembali di edisi yang selanjutnya spesial untuk para ibu. Saya Irham Sulaiman pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.